Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini mempertemukan kita dalam satu majelis, juga sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah bahwa pertemuan kita akan senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya sholawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai al-uswatun hasanah, teladan contoh yang terbaik bagi kita semua, yang masing-masing kita berupaya meneladani, berusaha sebisa dan semampu kita untuk mengikuti apa yang telah diajarkan kepada kita semua. Yang mudah-mudahan kita tergolong kepada umat yang senantiasa menjadi pengikut yang setia hingga akhir hayat kita. Yang saya hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Beringin Kencana, para sesepuh, tokoh persyarikatan yang senantiasa membersamai, ada Ustadz Mujiman, Mujiman Beringin, bukan Mujiman Sono, ya. Yang alhamdulillah masih setia. Kalau dulu saya sering ngaji dengan beliau, tapi ngajinya babnya bab kurikulum, bab manajemen sekolah, bab administrasi sekolah, itu ngajine. Ya. Sekarang sudah beda lagi. Yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkhusus untuk para bunda yang sedang sibuk meracik, menyusun, ya, sehingga menjadi menarik, menjadi warni-warna, ya, yang ada di depan kita, bentuk ibadah lain yang bisa kita kerjakan atau yang bisa ibunda kerjakan
untuk menopang dan mendukung para ayahandanya. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Sesungguhnya roto grogi kalau saya harus bertausiah nasihat. Tetapi menjadi kewajiban kita bersama bahwa setiap kita itu memiliki satu kewajiban. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Untuk senantiasa bertausiah, memberikan petuah, memberikan nasihat, dan bersyukurnya lagi bahwa di persyarikatan kita itu tidak pernah melihat sopo wonge. Karena apa? Sesuai innallaha la yanzuru illa ajsamikum wala illa suwarikum walakin yanzuru illa qulubikum wa a'malikum. Ini kita terapkan di persyarikatan kita. Allah itu tidak pernah melihat dari bentuk ya rupamu atau tubuhmu atau pakaianmu. Tetapi yang Allah lihat itu adalah qulubikum, hatimu, jiwamu, pikiranmu, wa a'malikum, dan perbuatanmu. Itulah yang menjadi penilaian ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan hal ini ya diwanek-wanekke saya berdiri di sini. Karena apa? Saya harus bertemu dengan orang yang dimanapun bertemu itu jadi orang soleh. Ya Ustadz Agus Soleh kan gitu. Yang alhamdulillah kami selalu bersama di KMM, di Korp Mubalik Muhammadiyah. Bedanya kalau Candi Puro iku wanine kroyoan, rame sih. Sido Mulyo dewean, Pak. Setahun itu sendiri aja, nggak ada temennya. Ya, orang wani lione. Ya, ini memberanikan diri. Baik, itu sebagai mukadimah saja dan koreksi. Kayak ini kudu kenalan meneh. Ya kalau orang tua saya memberi nama saya itu cukup indah, namanya ID Mahya. ID Yadun, Yadani, ID tangan, Mahya yang hidup. Jadi kalau kita artikan ya tangan yang hidup. Entah maksud tujuan orang tua saya itu apa memberi nama itu, yang jelas tujuannya supaya menjadi bermanfaat untuk orang lain, itu saja. Cukup Pak ya? Ya kalau domisili di Sidomulyo, nggak pakai lama. Sekarang alhamdulillah ya gawe gubuk walaupun belum jadi di Umbul Pak. Umbul Keong namanya. Posisinya kalau setelah POM itu ada dapur MBG, ya di gang masuk ke bawah di komplek mewah. Yo, semepet sawah. Nah, Umbul Keong 1, hafal Pak yo. Nek wong lawas mesti hafal. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan saya hormati, hanya sekadar mengingatkan saja. Ada dalam Islam ini amat menarik kalau kita berbicara tentang amalan. Kalau berbicara tentang al-aqidah, ya, tentang tauhid, ya tidak ada perdebatan. Kenapa tidak ada perdebatan? Jelas, kalau di dalam tauhid kita kan la ilaha illallah itu sudah jelas. Tapi dalam hal ibadah yang lain, dalam kebaikan-kebaikan yang lain, ini luar biasa. Saking luar biasanya, banyak di antara kita itu yang kemudian berinovasi. Apa berinovasi itu? Yang gawe, gitu loh. Membuat sesuatu yang tidak biasanya. Membuat sesuatu yang kadang asing di masyarakat. Salah satunya di kita di persyarikatan. Kita sering berinovasi di dalam ibadah. Tapi kategorinya mana nanti? Karena kalau dalam ibadah yang sifatnya mahdhoh, yang sudah ada tuntunan, kita semua paham. Pahamnya apa?
maka akan muncul kata bid'ah, kan itu. Sedangkan bid'ah kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar, kan udah jelas itu. Itu yang menjadi pedoman kita. Maka yang menjadi pegangan kita di persyarikatan itu kan Al-Quran atau Kitabullah wa Sunnah Al-Maqbullah, kan itu. Kalau dulu As-Sunnah As-Sahihah, sekarang ditambah Al-Maqbullah. Itu yang menjadi pegangan kita. Artinya yang keluar dari ranah itu ya tidak kita gunakan. Dan tidak menjadi sesuatu yang harus kita laksanakan. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau hadisnya itu, kalau kita baca ada di nomor hadis 1017. Mungkin kita pernah mendengar ini. Dan ini kadang dijadikan rujukan atau dijadikan alasan untuk melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan yang baru. Bunyinya begini, man sana fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha. Barang siapa yang melakukan atau membuat atau mencontohkan yang baik dalam Islam, ya, man sana fil Islam, maka baginya akan mendapatkan pahalanya. Wa ajru min amali biha ba'dah. Dan pahala itu setara dengan orang yang melakukan. Kalau dalam hadis lain itu kan ada man dalla ala khairin falahu ajru amsalihi, kan itu. Barang siapa yang menunjukkan pada suatu kebenaran, kemudian kebenaran itu dilakukan, maka pahala yang akan didapatkan orang yang menunjukkan itu sama dengan yang melakukan. Ini pun sama. Kenapa? Man sanna. Kalau saya dulu di aliyah belajar sanna ini bentuknya fi'il, bahasa Arab. Bentuk fi'il, sanna yasunnu. Sedangkan sunnah ini masdar. Masdar itu sesuatu yang dibuat nyata. Seperti Al-Quran. Ya, Quran. Itu kan tidak nyata. Asalnya dari qoro'a, membaca. Membaca kan nggak nyata. Apa membaca itu? Tapi kemudian menjadi Al-Quran, dibuat masdar. Dalam bentuk masdar. Dibuat nyata Al-Quran itu. Maka adanya kitab atau mushaf. Sama. Sana dalam bahasa Arab itu, artinya secara lughahnya, itu bisa diartikan membuat atau meletakkan, ya, atau mengalirkan secara bahasa, atau membentuk juga bisa. Ya. Itu sana. Artinya apa? Hadis ini menjelaskan kepada kita ketika kita membuat, ya, ataupun mencontohkan sesuatu yang baru di dalam Islam ini, dan kemudian yang kita lakukan, kita perbuat, diikuti oleh orang lain, maka pahala. Tapi catatannya adalah sunnatan hasanatan. Satu bentuk perbuatan yang hasanah, yang baik. Karena ada konsepnya hasanah di situ. Bentuknya baik. Baik dalam kategori apa? Baik dalam kategori tidak bertentangan, tidak menyelisihi konstitusi Islam. Ya, kalau bicara konstitusi, apa? Syariat Islam itu sendiri. Artinya apa? Bentuk kebiasaan yang bagaimana? Bisa dalam fil ibadah atau fil muamalah. Dalam bentuk ibadah, dalam bentuk muamalah. Saya contoh begini. Ini salah satu enaknya kalau ngaji bersama orang-orang yang cerdas. Nah, kalau di Muhammadiyah kan orang-orang cerdas. Orang yang cerdas ya, Pak.
mencerahkan. Di Persyarikatan dari awal Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sudah sunnatan hasanah. Sana fil Islam sunnatan hasanah. Membuat sesuatu atau mencontohkan dalam Islam itu contoh yang baik. Walaupun ditentang. Apa contohnya? Kiblat kita kan orang milu yang dibuat. Yang diikuti apa? Yang diikuti yang dibuat oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka di pojok pasen gitu. Tidak ikut pengimaman yang sudah dibuat. Nah, itu contoh yang diberikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada kita. Arah kiblat. Mencontohkan bahwa dalam Islam itu bila ibadah yang baik ketika kita berarah kiblat, ya upayakan bisa simetris, lurus dengan arah kiblat. Kan banyak ditentang. Ada yang mengkafirkan, ya, dan lain sebagainya. Tapi akhirnya apa? Sekarang diikuti. Masjid itu sekarang tidak ada yang plek ngadep ke kulon, ya, barat, ya. Biasanya kan lurus. Nah sekarang mesti menceng. Meskipun tanahnya rata, lurus posisinya, tapi pasti masjid atau musolahnya itu mesti menceng. Karena apa? Mensimetriskan dengan arah kiblat. Itu satu. Yang kedua, sana fil Islam, dakwah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam hal pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat pendidikan modern menggunakan meja dan kursi, papan tulis. Ya dikafirkan, dianggap mengikuti pola barat. Tapi sekarang Pak, Bu, berlomba-lomba gawe sekolahan, ya Pak. Ini yang terbaru, yang masih rame nih, KHGT. Saat ini masih jadi perdebatan, jadi perdiskusian. Tapi nanti suatu saat, ya setahun 2 tahun ini masih. Nah, kan itu sunnatan fil Islam, ya, sana sunnatan hasanah fil Islam. Ini kan sudah kita lakukan. Pertanyaannya, menselisih syariat tidak? Kan enggak. Tidak menyelisihi, tidak bertentangan dengan syariat. Konsep dakwahnya sampai dengan pendidikan, sekolahan-sekolahan, dengan rumah sakit, kan jadi konsepnya. Karena apa? Sesungguhnya yang namanya dakwah itu kita tidak kudu pinter ngomong kabeh. Lah pinter ngomong kabeh bingung nanti malah. Contoh begini. Bisa dijadikan satu sanad, satu kebiasaan kita juga. Kita berdakwah, mengajak orang berguna